Abang mengenai pelaporan Alvin Lim itu Yes. yang di Mabes Polri itu tanggapan Oke. abang seperti apa? Oke, pertama-tama yang terlapor adalah konten kreator. Konten kreator itu disomasi disuruh hapus dan sudah hapus. Konten kreator itu bagi saya sebenarnya tidak perlu hapus. Tapi kalau sudah hapus ya kita melihat bahwa konten kreatornya mungkin karena khawatir hukum ya tidak memahami tentang pasal. Alvin Lim dalam somasinya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tentang penyandang disabilitas ya, tentang penyandang disabilitas, dan dalam hal undang-undang tersebut ya, undang-undang tentang penyandang disabilitas dalam pasal 121 dan 146, Agus bukan penyandang disabilitas. Artinya kalau dari sisi undang-undang diterapkan itu tidak benar. Kemudian itu satu. Yang kedua, sebenarnya konten kreator nggak perlu takut karena mereka dijamin dengan hak konstitusional yang dilindungi pasal 28E. Itu yang kedua. Artinya mereka sebenarnya nggak usah hapus. Yang ketiga, siapakah yang warawiri selama ini melakukan laporan polisi di mana-mana? Yaitu Agus. Artinya konten kreator boleh mengawal penegakan hukum dengan transparansi. Dan kasus ini menjadi bagian daripada dikawal oleh masyarakat yang diatur dan diamankan dalam undang-undang. Baik itu undang-undang pelayanan publik. Jadi, tidak usah khawatir. Intinya, konten kreator atau laporan polisi atau apa yang disampaikan oleh Novi itu adalah bagian wujud daripada transparansi untuk menghentikan ya penggunaan uang yang salah atau menggunakan uang. Intinya, mari kita kawal supaya uang itu diputuskan oleh pokok perkara perdata sehingga Agus untuk melihat uang yang mau dikasih buat dia yang digugat oleh para donatur tidak lagi dapat dalam 6 bulan terakhir karena semua akan berperkara di pengadilan. Keren, gitu aja Pak Marlo. Siap abangku, siap. Oke, saya naikkan lagi beberapa orang ini yang saya tanya bagi tim Agus atau tim ajakan perang boleh juga naik ya. Satu, Ana, Asyik. Selamat pagi abangku. Pagi, aduh. Pagi ya, Ana. Tadi malam saya nggak ikut naik soalnya full. Tidak apa-apa nah, yang penting kalau naik nanti Ana malah logika. Sebenarnya saya bisa kasih Ana teh malam. Cuma kan gak enak. 4 wanita lawan 1 wanita kan gak enak kan? Gitu Ana. Iya bang. Ya, Saya juga tidurnya tadi malam awal jadinya nggak terlalu ini. Soalnya kecapean. Oke, Ana sebentar. Sapa dulu Ibu di atas ini, Anissa. Ibu Anissa, selamat pagi. Apakah mau tanya soal hukum atau masih kasus ini akan saya jawab? Pagi Ibu Anissa. Ibu Anissa. Oke, seperti aturan seperti biasa kita terakhir. Ibu Anissa, pagi. Kita turunkan kalau nggak ada nanti boleh naik ulang lagi. Strong, kemudian setelah Strong, Falcon. Pagi bang. Pagi. Oke, Ana lanjut tanya apa tadi? Bang Jos jangan lupa sarapan. Terima kasih. Baru habis makan Biar mangga. yang lain aja bang, aku nyimak dulu. Iya oke. Strong. Selamat pagi. Pagi Kak Strong. Semoga tetap strong. Amin. Amin. Strong. Aku mau berbagi nih. Artinya gini, Strong. Novi Pratiwi ya selain menggunakan hak dia sebagai ya rakyat Indonesia ya karena dia menganggap Novi itu menganggap lemah karena ada ancaman dari seorang pengacara yang mengajak perang yaitu Alvin, kemudian setelah ajak perang dan dia menyatakan di depan umum bahwa Kapolri bisa WhatsApp kemudian bisa mencopot banyak jenderal. Wow, Novi Pratiwi melakukan perlindungan hukum di Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan merespon hasil pertemuan kemarin. Bahkan mereka kasih pikiran dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dan dasar dari pikiran kami telah melakukan laporan polisi terhadap ya pelanggaran terhadap undang-undang itu ada di pasal 5 dan laporan polisi sudah diterima. Ajakan perang telah kami terima dan tantangan itu telah kami terima. Bagaimana menurut Strong? Apakah langkah Novi Pratiwi sudah benar atau salah? Dan mungkin pertanyaan juga buat teman-teman yang di atas nonton. Benar atau salah dalam hal langkah-langkah Novi dalam menggunakan hak hukum laporan balik? Strong. Kalau menurut saya bang, ini yang saya mau gitu. Terima kasih. Novi melaporkan yang sudah menghina dia gitu kan ya. Ya, terima kasih. Haknya dia dipakai sebagai warga negara. Kalau Yes. merasa dirinya terhina
dia laporkan seperti itu. Terus dia memberi perlindungan kepada wanita itu, Komnas Wanita. Saya lebih senang gitu. Jadi hak-hak wanita ini dilindungi gitu kan. Sekarang kalau saya pun berdiri sebagai Tenovi, saya ditantang, oke, saya jaminin lo jual gua beli lah gitu bahasanya ya. Lo jual gua beli gitu kan. Kesabaran ini mungkin ada batasnya. Kemarin-kemarin mungkin Tenovi udah bisa bersabar tapi ini udah kelewat batas banget gitu ya menurut saya. Sehingga Tenovi harus melaporkan orang tersebut gitu kan ya. Walaupun saya nggak tahu nih orang ini memiliki apa gitu ya sampai berbicara bisa mencabut jabatan begini-begini, bisa WhatsAppan sama Kapolri. Jangankan begitu Bang, suami saya aja yang suka ke Mabes Polri tiap hari ketemu Kapolri kayak gitu aja kayak ngapain gitu. Betul. Urusan Kapolri itu banyak yang lebih penting gitu loh. Ini urusan receh kayak gini nggak usah lah. Kalau menurut saya Kapolri juga tidak akan menanggapi hal tersebut gitu kan ya. Sekarang mau Kapolri melihat Agus pun apanya gitu loh. Cuman mungkin simpati aja, prihatin mungkin kalau melihat Agus gitu kan. Terus Alvin Lim juga ke Mabes Polri didorong kursi roda, kasihan ya nih orang, mungkin merasa simpati, belum tentu laporannya diterima juga. Kalau menurut saya sih seperti itu ya Bang. Mungkin Alvin Lim ini membawa Agus ke Mabes Polri cuman untuk menunjukkan bahwa ini loh ada orang yang patut kita prihatinkan, seperti itu. Patut kita kasihani, tapi bukan untuk dikasih Bang, cuman kayak sabar ya Gus, mungkin seperti itu. Mungkin menurut saya juga kalau mungkin ketemu Agus kasihan juga gitu ya, mungkin ada korban luka siram air keras gitu kan. Saya mungkin prihatin, kalau mungkin Abang juga pernah bertemu langsung, prihatin dong Bang, melihat secara langsung kan. Kita punya rasa empati itu dong gitu kan. Cuman belum tentu untuk kasusnya gitu. Kalau untuk melihat korbannya mungkin kita simpati, kita empati kita ada gitu kan ya. Kita memiliki jiwa rasa yang kasihan nih ini orang gitu kan dengan luka yang masih begitu gitu kan ya. Cuman kalau untuk kasusnya mungkin kita berbeda pandangan lagi gitu ya. Kalau melihat orangnya kita sangat empati, tapi kalau untuk kasusnya mungkin rasanya yang berbeda gitu Bang. Kalau menurut saya sih kayak gitu Bang. Oke, makasih Strong. Jadi gitu. Artinya kalau umpamanya Novi berada pada posisi tenang dan diam saja, ya Agus dan tim hukumnya akan terus warawiri lapor di mana-mana. Hari ini ya kita berbagi bahwa pada saat Novi juga tenang dan diam saja, tuduhan begitu banyak yang ditujukan kepada Novi. Ya jual mobil ilegal, narkoba, ya habis itu berpindah lagi dengan menggunakan uang yayasan untuk oplas, menggunakan uang yayasan untuk hal buruk dan segala macam. Kemudian dituduh yang terakhir yang terburuk adalah menyamarkan pekerjaan pramugari dengan pelacur. Bayangkan loh, Novi selama diam, apa yang dilakukan? Tetapi pada saat ajakan perang yang dilakukan oleh Alvin dalam hal menyampaikan, Agus kita berperang, kamu siap? Kami terima tentang ajakan perang dengan 2 laporan polisi awal dan diikuti dengan 1 laporan polisi terakhir waktu pertemuan dengan Komnas Perempuan. Itu pikirannya luar biasa. Barulah saya sadar bahwa ternyata ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 yang mana hal tersebut salah satunya unsur terpenuhi. Kita kembali ke Falco dulu, baru naik di race di Yudi. Falco, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya Bang. Pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, Jadi saya cuman sedikit mau memberi wacana Bang tentang, karena kan dari semalam yang saya dengar itu pembelaan dari sebelah itu adalah yang mereka keluarkan itu adalah kalimat tanya gitu. Nah, sampai ada beberapa pengacara terkenal juga sudah bilang itu sudah termasuk penghinaan, tapi mereka bilang malah diserang balik, suruh belajar dulu bahasa gitu. Oke, mungkin saya mau kupas sedikit tentang bahasa ya. Kalau mereka berdiri pada kata, kalau kata itu memang berdiri sendiri. Tapi ketika kata itu sudah masuk di kalimat, maka di situ akan sudah terjadi ada makna, ada filosofi, ada tujuan dan sejarah kalimat tersebut dibuat. Begitu. Nah, seperti contoh, apa perlu nih saya bongkar? Nah, di sini ini kalau menurut tata bahasa ini sudah bukan lagi suatu pertanyaan, tapi suatu kalimat yang sebenarnya di dalamnya itu sudah mengandung ketetapan atau keyakinan bahwa dia sudah tahu. Karena kalau kita balik lagi ke fungsi,
pertanyaan itu adalah hal yang membutuhkan jawaban. Dalam arti kembali ke personal yang menanyakan bahwa dia tidak tahu tentang hal itu dan itu bertanya. Tapi kalau dia sudah mengatakan bahwa apa perlu nih saya bongkar, Ya. itu sudah mengandung ketetapan. Artinya dia sudah yakin dan dia sudah mempunyai sesuatu untuk menjawab hal itu. Jadi itu bukan lagi pertanyaan. Kemudian yang kedua lagi contoh, apakah si ini mendapatkan dari maaf saya tidak berani mengucapkan ya, mendapatkan penghasilan dari ini gitu. Tapi kita lihat makna kalimatnya dan lihat sejarah dan filosofi bahasanya, pengantarnya menuju ke arah situ, itu sudah ada rentetannya. Jadi mohon jangan bersembunyi di balik kata dan kalimat. Justru menurut saya mereka yang harus belajar dulu bahasa Indonesia. Karena kata kalau sudah masuk dalam kalimat, itu sudah tidak bisa berdiri sendiri. Begitu. Jadi semua harus dilihat sebagai suatu serangkaian dan itu ada tujuannya apa, pengantarnya apa, maknanya apa. Begitu. Jadi saya agak miris gitu. Mereka bisa bersembunyi di balik kata-kata. Oke, saya bukan orang hukum, tapi kalau dari segi bahasa, ya kebetulan saya sering juga diminta untuk influence-nya untuk mengolah suatu kalimat dalam peradilan. Jadi menurut saya itu sudah ada makna. Jangan lupa kalimat itu ada makna, ada tujuan, ada filosofi, ada sejarahnya, ada historinya. Jadi ya seperti itu menurut saya Bang. Jadi menurut saya Teknovi dan pihak pengacaranya itu sudah melakukan langkah benar. Karena kalau nanti ahli bahasa yang dipanggil dalam kesaksian untuk mengolah peristiwa ini, kalau dia benar-benar berkompeten, dia tidak akan melihat sebagai suatu kata itu berdiri sendiri. Tapi dia harus melihat itu sebagai suatu kesatuan dari sejarah, peristiwa, makna, dan tujuannya. Itu, karena itu tujuannya jelas itu adalah menyerang. Begitu Bang, kira-kira ya. Ya, terima kasih Bang. Luar biasa Bang Falcon, inilah ahli dari bahasa ya. Intinya buat teman-teman ya, seperti saya penjelasan bedah dari setiap kalimat yang ketiak pada saat live sebelum kami menerima tantangan perang itu. Ini tuduhan yang sangat kejam ya, tuduhan sangat kejam. Dan ingat, bukan saja korbannya adalah wanita Novi Pratiwi, tetapi semua pramugari Indonesia disamarkan dan disama-samakan hasil sampingannya adalah pelacur. Maka saya berharap para bunda dan para ibu yang tetap bersuara untuk keadilan tetap mendukung penegakan hukum. Dan kenapa alasan kami ke Komnas Perempuan? Karena kami tahu bahwa seorang Alvin Lim yang status kalah di pra-peradilannya, ya mungkinkah karena apa yang dikatakan oleh dia, jenderal pun tunduk dan dia mencopot 2 jenderal, bahkan dia dekat dengan Pak Kapolri, menguasai titisan mohon bahwa Pak Kapolri gocipit, kemudian mantan Pak Kapolri yang sudah menjadi menteri. Tolong, jangan merusak hukum Indonesia. Mari kita benahi hukum Indonesia dengan penegakan hukum. Kalau bisa segera tak panggil, ditegakkanlah hukum Indonesia ini. Bila perlu tangkap, bagi saya bila perlu tangkap. Oke, Dedi, sebelum Bang Falcon bertanya dulu. Mas Dedi, selamat pagi. Apa mau bertanya nih? Pagi Bang. Siap pagi. Selamat pagi. Saya dari Padang Bang. Siap. Mensikapi fenomena yang terjadi sekarang, mungkin saya awam di bidang hukum. Cuma kalau menurut saya, kalau kita hitung atau kita telaah secara masyarakat awam saja, secara hati nurani, berpikir saja siapa sebenarnya yang di posisi, karena mungkin bukan saya membelanya Teknovi atau Agus. Di posisi ini saya akan bukan berpihak ya kepada Teknovi. Cuma karena saya sudah lama mengikuti konten-konten beliau yang dari YouTube, belum TikTok ya, masih dalam YouTube. Saya lihat awal-awalnya beliau memang fokus kepada ODGJ ya Maya, untuk memanusiakan ODGJ. Bagaimana beliau turun ke pelosok-pelosok. Mungkin kita lihat biaya pribadi beliau yang bergerak. Dan masyarakat sendiri, mungkin masyarakat Indonesia sendiri akan berpikiran seperti kasus yang sekarang saja, kasus Miftah. Itu tetap berawal dari a slip of tongue ibaratnya, kata-kata. Dan konteks kita sekarang ini kan bagaimana pengacara Alvin Lee yang masuk ke ranah ini, yang sebelumnya
selalu sorotan kepada pengacara sebelumnya, Bang Farhad Abbas. Namun banyak sih yang berpikiran bahwa ini pengacara-pengacara mencari arena, ibaratnya bagaimana mereka menjadikan kasus ini sebagai lahan untuk memperkenalkan diri. Dan kita juga tahu Bang, kalau Bang Alvin Lim ini selalu berada di kasus-kasus yang kontroversial. Jadi menurut saya yang sebagai orang awam, tetap tadi seperti yang Abang bilang, kasus yang baru, bahwa beliau sudah melecehkan karena mungkin kata-kata beliau yang mempunyai hubungan dekat dengan petinggi Polri, habis itu beliau bisa ibaratnya punya jalur khusus lah. Jadi kesannya beliau menyatakan bahwa beliau itu jangan main-main, saya punya bukti-bukti. Dan apakah benar bukti-bukti yang beliau sampaikan itu mempunyai bukti fakta? Ataukah hanya itu wacana? Kalau menurut saya sih itu cuma wacana. Apalagi beliau yang berkoar-koar kalau bilang kalau Novi itu dulunya ada tersangkut inilah sampai sekarang, hal yang sebenarnya tidak didalami Novi melakukan tes urin. Novi melakukan konter lah ibaratnya apa yang dituduhkan kepada dia. Menurut saya itu aja sih Bang, kalau saya sebagai orang Terima awam. kasih, Dedi. Intinya saya tambahkan sedikit buat teman-teman bahwa Badan Hukum Novi itu ada, kemudian anggaran rumah tangga yang disahkan juga ada. Salah satu poin di dalam anggaran rumah tangga adalah kegiatan kemanusiaan, termasuk seperti ini. Intinya buat pesan moral buat Bu Agus bahwa kami rapat semalam, uang dari yayasan kami tidak akan keluarkan sampai putusan ingkrah ya. Putusan pengadilan ingkrah, artinya Agus mungkin Anda butuh uang itu 1 tahun lagi. Tetapi kami melayani keterangan perang dari Alvin ya, karena hujatan-hujatan yang disampaikan bukan pertanyaan, hujatan dan tuduhan. Dan kami telah melakukan hak hukum, dalam ini Novi telah melakukan hak hukum. Kami berharap bukan saja kami kawal, tetapi para bunda, para ibu, dan para pramugari yang sudah mantan pramugari, bahkan orang tua mereka mengawal kasus ini. Novi melakukan perlindungan hukum di Komnas Perempuan karena Alvin katakan bahwa pernah mencopot 2 jenderal, bahkan Kapolri pun was dia. Oke, selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Apa mau ditanyakan nih? Selamat pagi, Bang. Pagi. Saya ibu rumah tangga. Ya. Sebagai perempuan, saya juga merasa tersinggung ya dengan apa yang dipertanyakan oleh Alvin Lim. Sebenarnya kalau kita mau ngomong, sekalipun benar Novi melakukan pekerjaan sebagai pelacur, Alvin Lim nggak berhak menanyakan dari mana hartanya itu berasal gitu maksudnya. Itu kan nggak ada urusannya sama dia, urusan pribadinya Novi. Buat apa dia tanya-tanya dari mana asal harta itu? Saya udah mengikuti Novi sejak YouTube waktu dia masih ngurusin ODGJ. Itu saya lihat sendiri bagaimana dia turun ke jalan, bagaimana dia mengedukasi atau merangkul orang-orang yang nggak bisa dipegang gitu, karena mereka kan ODGJ kan agak susah ya. Mereka bisa didandanin oleh Novi, diajar, diedukasi supaya mereka bisa jadi orang yang lebih baik. Bahkan ada yang udah sembuh, kalau nggak salah orang Surabaya itu udah balik ke keluarga. Itu kan benar-benar perjuangan yang berat gitu. Donasi dari manapun kita nggak perlu tahu, kecuali kalau mau nanya itu dinsos. Bisa gitu. Kalau si Alvin Lim ngapain gitu urusannya nanya-nanya seperti itu udah pelecehan kalau saya bilang, dan penghinaan itu penghinaan banget gitu loh. Orang berbuat baik kok malah dikata-katain seperti itu gitu, jual narkoba lah, urusannya apa? Itu bukan urusan dia mau bela Agus boleh, tapi jalurnya ada, bukannya begitu nanyain orang, nyerang orang, itu kan nggak pantas gitu loh. Dan Agusnya sendiri juga terus terang aja saya bilang nggak tahu diri, udah ditolong kok masih kayak gitu ngapain? Orang mah namanya ditolong donasi untuk ngobatin mata, ya obatin mata lah buat bayar utang. Saya juga punya utang, kalau saya buka donasi seperti itu kan juga
Dan yang nolong Agus tuh donasi tuh bukan orang kaya semua loh. Saya lihat banyak orang-orang dari grup ojol. Mereka berjuang mati-matian cari duit. Bahkan mereka mungkin masih punya utang. Agus enak-enakan pakai buat bayar utang kan nggak pantas. Iya kan? Aneh gitu loh saya bilang. Ini mau ngapain? Mau ngapain gitu? Mau dibawa kemana? Buat gede-gedein? Mau cari nama? Mau cari panggung? Kurang kerjaan. Seperti Bang Hotman bilang, kurang kerjaan. Pengacara ecek-ecek. Itu beneran deh saya bilang. Benar-benar tersinggung gitu loh. Saya tersinggung. Sebagai perempuan saya tersinggung. Saya pun ibu rumah tangga. Saya ngurus anak 3. Ada suami saya. Tapi kita kan saling bantu. Terus kalau saya ditanyain sama orang, kamu dapat duit dari mana? Apa pekerjaan dengan melacur? Kan nggak pantas. Kalau cuma nanya pekerjaan uang dari mana, oke. Kalau pakai acara pekerjaan disebutin, aduh udah bener-bener deh. Nggak pantas banget, nggak pantas. Perlu ditahan kali ya, ditangkep harus gitu. Saya sebenarnya respect dengan Alvin Lim. Dulu saya respect, sekarang kok jadi begini ya. Apakah dia frustasi karena penyakit dia nggak sembuh-sembuh? Gitu aja Bang. Oke, makasih. Kembali ke Falco dulu. Mas Falco, kami di dalam grup ini lagi mencari ahli bahasa. Nanti tolong DM nomor handphonenya. Salah satu ahli bahasa yang kami minta tolong, kalau ini nanti tolong dikoordinir supaya saya lempar ke grup, kemudian nanti kita akan undang pertemuan. Mas Falco. Iya oke Bang, siap Bang, Ya, saya sebentar. bantu sebisanya. Jadi Ya. saya maaf ya Bang ya, ya karena saya juga sebenarnya baru nih di TikTok ini sebenarnya. Boleh Ya, ya, apa-apa, akun saya masih kecil, tapi kok saya masuk kebetulan ada masalah yang seperti ini dan beberapa oknum bersembunyi di balik kata. Jadi Ya. sebenarnya mereka harus pintar-pintar lah melihat dulu bahwa kata itu berdiri sendiri. Kalau ketika masuk dalam kalimat itu sudah menjadi suatu keutuhan gitu, dan itu bukan lagi yang ditanyakan arti melainkan makna. Makna itu lebih dalam dari arti. Begitu. Jadi mereka harus lebih paham soal itu gitu. Ya mungkin saya kalau dibilang sama saudara pengacara di sebelah, sekolah dulu hukum kamu. Iya, saya bukan orang hukum gitu. Tapi saya rasa di sini mereka yang punya moral dan punya adab pun tahu penggunaan kalimat, karena itu bukan lagi kata tapi kalimat. Gitu. Aman Mas Falco. Mas Falco gini, mereka yang di sebelah itu saya amati mereka orang-orang tidak paham hukum gitu. Ahli ya, kategori ahli itu mereka adalah salah satu dosen. Kalau kategori ahli dari dosen itu diatur dalam peraturan Perpres nomor 8 ya, ada 9 jenjang. 1 sampai 3 itu berkaitan dengan apa sudah operator, habis itu 4 sampai 6, dan kalau ahli sebenarnya 7 sampai 9, dan Abang Falco sudah pernah bersaksi maka kategorinya ahli. Jadi ahli itu tidak memerlukan orang itu orang hukum, tetapi ada ahli yang diambil dari ekonomi ya untuk menjelaskan keuangan, dari bahasa, dosen bahasa diambil dari tata bahasa, dan ahli dari bidang mungkin dari bidang hukum. Jadi tidak usah pikir mereka Bang Falco, intinya minta karena paling pernah bersaksi, minta nanti DM nomornya, saya sampaikan bahwa ini nomor handphone ahli bahasa, dan kami memang lagi diminta ahli bahasa baru aja kemarin. Terima kasih Bang Falco. Ya siap Bang, terima waktunya. kasih banyak. Ya, Terima kasih nanti- semua, saya izin turun Bang ya. Boleh Bang Falco. Makasih waktunya Bang Falco sebagai ahli Iya, bahasa. iya terima kasih Ya. Bang. Hormat Bang saya. Oke, kita kembali ke topik hari ini teman-teman. Hari ini ya, kalau kita terima tantangan perang dari Afinim. Mohon maaf, kami ke Komnas Perempuan itu karena ada seorang wanita yang lemah ya. Karena Bang Alfi sangat kenal banyak jenderal. Makanya kalau banyak kenal banyak jenderal, saya baca ulang laporan polisi yang mana bantaran kesehatan menghentikan Anda diperiksa dan ditangkap. Tapi hari ini dengan warawiri Anda punya tubuh masih sehat. Apakah Anda kategori penyandang disabilitas karena ditolak dengan kursi roda atau tidak? Intinya sekalipun itu penyandang disabilitas di dalam undang-undang nomor 12 tentang penyandang disabilitas itu menunjukkan bahwa Anda bukan dan Anda sehat. Artinya kalau Anda bisa warawiri dengan Agus Kemenang ke sana kemari, saya pertanyakan itu. Status Anda kan dalam problem. Oke, Ibu Ida, selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi, Bang Jos, apa kabar? Ayam udah digiling, diapain? Entar kan dibumbuin, udah pakai bawang. Udah dua siung. Gimana bicara masak? Itu nanti. Ibu Ida lanjut. Cari. Ya, Bang Jos, saya mau tanya satu hal ya. Semalam kan saya
monitor juga di Bank Faktual ya. Ada Bang Helo mengatakan bahwa kalau Novi itu ngelaporin Bang Alvin itu salah besar karena dia terperangkap. Nantinya akan dipertanyakan kelanjutannya dari mana yayasannya si Novi, uangnya itu hasilnya dari mana, nanti diaudit dan sebagainya. Terus kedua, kan ada pernyataan Alvin Lim yang mengatakan begini, kalau punya yayasan itu uangnya dari mana? Kan setahu saya untuk YouTube itu nggak mungkin lah uangnya banyak gitu kan. Nah, mungkin dia jual bayi, dia bilang begitu. Nah itu Bang, dua pertanyaan dari saya. Bagaimana menurut Bang Jos? Oke, lanjut yang lain. Saya jawab Bang. Bang Jangan. saya jawab. Coba tolong jawab dulu, baru saya jawab. Kalau menurut saya gini, Mbak Ida, kalau menurut saya ya, seseorang memiliki harta itu, menurut orang kan dari YouTube kan nggak mungkin cukup gitu kan ya. Tapi kita tidak tahu latar belakang keluarganya gitu. Ya nggak Bang? Oke, kita jawab sebentar, saya jawab aja. Biarkan saya nanti baru strong kompas. Jadi gini pertanyaan pertama tadi ya berkaitan dengan yayasan, badan hukum. Hello awal-awalnya kalau kita lihat kan bela habis-habisan itu Tenovi. Saya nonton kan tidak kan? Setiap malam sampai terakhir Hello kan ada ahli dari salah satu rekan pengacara kami yang sudah ya waktu itu keluar. Ya pada saat tiap hari dalam hampir begitu lama Hello membela Tenovi dengan kajian-kajian pikiran hukumnya loh Kamat. Kenapa tiba-tiba dalam semalam, 2 malam langsung berbalik dan tanda kutipnya menjatuhkan dengan itu. Bagi saya gini, selama badan hukum itu ada dan anggaran rumah tangga ada, itu apapun pernyataan dari semua orang itu salah. Karena anggaran rumah tangga bicara tentang kegiatan kemanusiaan, bukan aja tentang kemanusiaan. Salah satunya ini poin-poin yang kita lagi bahas tadi tentang donasi. Itu aja satu. Yang kedua, apapun mereka katakan, saya merujukan kepada dasar hukum tertinggi yaitu undang-undang dalam pengumpulan uang dan barang. Di dalam pengumpulan uang dan barang itu sudah bertegas di dalam hal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991 dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan dalam penjelasan umum dari pasal 2 tadi. Ya, batas tidak perlu ada izin, kegiatan keagamaan tidak perlu izin, dan terakhir anggota-anggota dalam badan hukum, kemudian perkumpulan dan lain sejenisnya tidak boleh ada izin. Jadi kalau memang sudah ada badan hukum, lahirnya undang-undang nomor tersebut nomor 9 tahun 1 dikeluarkan dengan lahirnya hukum perdata. Ya, hukum perdata itu dibuat diatur dalam pasal 1653 sampai 65 dikuatkan dalam 1656. Itulah dasarnya. Ya, kemudian dikuatkan lahirnya undang-undang yayasan. Yayasan dikategori sebagai badan hukum. Jadi apa saja badan hukum yang diatur dalam undang-undang? Yayasan salah satunya, notaris salah satunya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak usah pikir mereka punya ucapan lagi karena itulah orang-orang tidak konsisten dalam berbicara hukum. Kalau orang sudah keluar, kadang-kadang mereka menggunakan akal sehat itu jadi balik. Jadi tidak lurus lagi seperti biasanya. Selamat pagi Bang Jos. Nah, gini Bang Jos, saya mau tanya, untuk kalimatnya si Bang Alvin itu apakah kena hukumnya gitu, kena apa perkataannya yang mengatakan jual bayi tersebut, kan seakan-akan menuduh atau bagaimana itu? Tidak, saya sudah kopas dan itu sudah ada di YouTube. Tadi kan ahli bahasa. Itu masuk tuduhan Teida, udah masuk tuduhan. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 12 Pasal 5 Mbak Ida. Nanti baca di situ ya dengan menyamarkan orang sebagai pelacur, menurunkan martabat, itu melanggar Pasal 5. Itu sudah jelas. Jadi intinya apapun itu LP-nya sudah diterima ya. Kalau LP-nya sudah terima, kita tunggu aja menanti ya. Bang Putra, Bang Idan, Putra alias Bang Deden. Hormat abangku Bang Deden. Saya tidak pernah mundur meninggalkan Tenovi Bang Deden. Ya. Sekalipun andai saya tidak pernah mundur. Apa yang mau Bang Deden tanyakan atau marah kepada saya? Marah pun boleh. Pagi Bang, aku buka komal pagi-pagi. Di sini masih 3:30 pagi. Aku lihat sudah Bang Jos sudah bernarasi. Aku ikut masuk nimbrung di dalamnya. Siapa Bang Kus? Jadi di dalam hal ini, Ibu apa tadi di atas itu, salam hormat, salam kenal semua dari kejauhan, dari Brussels, Belgia. Saya salam untuk warga negara Indonesia semua, salam hormat saya semua. Jadi di dalam hal ini ya,
cobalah kita bernarasi, kita berbicara itu berdasarkan disiplin ilmu dan kewawasan serta patutan itu harus jangan kita telan bulat-bulat. Baik itu siapapun, termasuk penjelasan Bang Jos tentang hukum dan ABCD, kita rajin-rajinlah membaca. Bang Jos menjelaskan pasal sekian itu, kita cari itu untuk keilmuan kita. Kita cari benar nggak kata Bang Jos itu pasal demi pasal. Habis itu kata-kata hello saya sering mengikuti. Dulu dia berbicara bernarasi, membela Novi habis-habisan dengan ini dengan itu, berdebat dengan pengacara Novi. Sekarang pertanyaan oleh saya, hello itu siapa? Apa dia pengacara? Selalu lalu yang diagung-agungkan oleh Ibu Sil, ini asisten saya, orang komolot. Komolot apa? Apa narasi dia itu bisa kita telan bulat-bulat semua? Tidak. Ya, saya juga pernah mendirikan yayasan. Saya pernah bermasalah dengan hukum. Saya ceritakan di sini. Saya dulu waktu masih saya di Indonesia di Aceh 2004, saya mendirikan yayasan itu 2001. Ya, masih pasca konfliknya Aceh, ributnya Aceh. Jadi saya bangun itu. Pada saat itu 2004 terjadi tsunami. Saya bukalah donasi itu kepada publik lewat media Serambi Indonesia. Ya, saya buka 3 rekening. 1 rekening kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Itu rekening siapa? Apakah rekening itu yayasan? Bukan. Rekening pribadi para ketua kelompok pekerja di wilayah tersebut. Dibolehkan secara hukum. Yang dibolehkan ada yayasan. Sejarah tanggung jawab, yayasan itu bertanggung jawab untuk percepatan. Kenapa salah? Tidak ada salahnya. Cuman harus ada kontroler. Kontroler kemana? Uang masuk berapa, penggunaannya harus tepat sasaran. Jadi pada saat itu, orang-orang yang saya buka rekening itu adalah kebetulan mereka adalah juga korban tsunami. Rumahnya hancur, hilang, motor-motornya juga hilang. Dengan uang yang begitu banyak masuk, mereka akhirnya membagikan. Dalam satu kelompok itu mereka ada 8 orang, tapi tidak 8-8-nya dibagi. 3 orang aja yang kena tsunami, dia bagilah untuk beli motor, sepeda motornya. Memang itu tidak boleh karena tujuannya apa? Kita untuk pekerja sosial, untuk membersihkan puing-puing ataupun kotoran-kotoran bangkai, baik itu kotoran bangkai binatang dan manusia. Nah, di situ mereka menggunakan itu, dapat laporan, saya diamkan. Nah, saya diamkan di situ, saya dijerat hukum karena apa? Donasi orang disalurkan untuk kegiatan sosial pembersihan ABCD, tapi dibeli motor untuk mereka-mereka. Itu salah, menyimpang. Jadi karena saya diamkan, saya dipanggil polisi, ada LSM yang melaporkan. Saya ditahan sempat 5 hari, tapi percepatannya akhirnya saya ditangguhkan tahanan luar. Wajib lapor dan ini itu semua akhirnya sampai ke sidang. Saya disidangkan bersalah, tapi dari saksi ahli. Saksi ahli itu siapa? Dari dinas kesehatan, kepala dinasnya dan kepala bidangnya. Ya, saya tertolong. Ya, akhirnya dalam putusan hakim itu putusannya percobaan 6 bulan. Jadi saya juga nggak ditahan, akhirnya wajib lapor. Nah, di dalam hal itu saya panggil itu ketiganya, mana laporan keuangan, kembalikan. Saya tariklah itu uang itu semua. Selamat saya laporkan ke dinas bahwa saya sudah tarik dan masukkan rekening yayasan. Apakah seperti Mbak tadi nanya, yayasan itu kan nggak ada uang, nggak ada ini dari mana? Tidak bisa kita berkategori itu. Banyak orang yang bersosial, tetangga kiri kanan dan publik, katakan kepada yayasan, ini saya tidak masukkan rekening yayasan, saya masukkan rekening pribadi pengurus yayasan untuk biaya operasionalnya. Apa itu salah? Tidak. Jadi jangan kita garis bawain dari mana Novi itu kesana kesini, dari mana dia beli mobil. Mobil ada sumbangan pribadi atau dari keluarganya. Kita jangan menilai sampai ke situ, mentang-mentang hello itu di belakangnya ada bosil ini itu langsung kita telan. Buka buku, cari
Benar nggak kata-kata dia? Kalau kemarin bela habis-habisan, sekarang menghujat. Apakah itu keilmuan? Itu yang saya ajak pagi-pagi ini dari Brussels. Saya bernarasi ke negara saya cinta negeri saya. Ya karena apa? Hukum negara kita sekarang lagi ketimpangan. Coba lihat, polisi aja sudah bernarasi atau berbuat hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu jelas. Terima kasih, host. Terima kasih banyak, Bang Denny. Intinya apapun yang disampaikan Hello menunjukkan bahwa dia tetap tidak konsisten dengan pernyataan dia selama hampir 1 bulan awal. Ya itu Bang. Jadi sekarang karena bosnya udah keluar dan mundur dari situ, dia menyerang. Tidak. Boleh. Ya, Jadi kalau secara hukum saya berani jamin, saya berkali-kali bilang sama Bang Jos, saya mau lihat FA itu bisa nggak memenjarakan Novi. Benar nggak saya bertanya sekali berapa kali? Kalau bisa memenjarakan Novi, ayo kita bertaruh 10 M. Ya saya akan kirim hari ini kepada kolega saya atau teman saya mewakili saya. Tapi sampai detik udah berapa bulan? Adakah Novi itu di penjara? Jangankan di penjara, dipanggil polisi pun tidak, karena polisi dalam pemeriksaannya tidak melakukan penyidikan dulu, lidik dipanggil dinasnya, kementerian menjawab begini ABCD, udah berhenti. Memang tidak di SP3 kan, tapi berhenti, dasar hukumnya nggak ada. Itu, makasih. Intinya lapor polisi yang tim awal kan ya udah nanti tolaknya dikasih buat mereka aja. Sudah jelas bahwa tidak tahu. Kemudian lapor polisi dengan pasal yang sama dilakukan kembali lagi oleh Alvin. Ingin saya berbagi buat teman-teman para bunda bahwa hari ini ya kita sekian begitu lamanya kita sampai posisi bertahan. Ya hari ini kita membawa hukum dan baru serangan pertama kami dengan 3 laporan polisi, ya 1 kepada 1 pengacara dan 2 LP-nya kepada 1 pengacara. Nah, kita nonton tuh bareng. Jujur bahwa Agus seperti orang ketakutan waktu keluar dari Simpori. Kemudian begitu emosionalnya istri dari Bang Alvin ya kepada para wartawan. Itu menunjukkan bahwa serangan pertama kami baru jalan, dan kemudian alasan kami melakukan perlindungan hukum di dalam hal ini Tenovi, menyokong perlindungan hukum di Komnas Perempuan karena wow Alvin sangat kenal banyak jenderal dan bahkan mencopot jenderal ya, sehingga jangan kami copot jenderal, status dia menjadi tersangka dan pernah pra peradilan pun ditolak ya, menunjukkan bahwa betul bisa saja jenderal banyak bahkan dia. Tapi ingat, hukum apabila itu masih berlaku, siapapun dia tidak bisa keluar dari penegakan hukum yang sesungguhnya. Saya sebagai pengacara ya saya tetap konsisten dalam menjelaskan hukum, nggak pernah berubah. Dan ya saya lindungi bukan Novi, tapi ya saya melindungi kebenaran hukum, hak hukum Novi yang benar. Ya kalau hari ini orang-orang yang dukung Novi berpindah lalu kemudian menjatuhkan, saya hanya menyampaikan saat kita berkata-kata dan berpindah dalam kata-kata kita sendiri dan melawan kata-kata kita sendiri, khusus buat adik-adik yang masih menjadi mahasiswa, jangan jadi pengacara. Karena karakter Anda pasti berkaki 2 pada saat menjadi pengacara. Siapapun Anda, saat ke depan Anda jadi pengacara, percaya Anda tipe jenis pengacara berkaki 2. Artinya saat membela, tapi pada saatnya Anda berpindah ke orang lain, tidak boleh. Itu saya. Bahasa itu setuju saya. Untuk pesan saya, moral saya buat ya calon mahasiswa mau menjadi pengacara, tidak boleh. Hari ini panggung rakyat Indonesia menilai pengacara, dan panggung rakyat Indonesia menilai kemanusiaan yang benar, dan panggung orang menilai ya orang-orang yang mau ditolong yang tidak tahu berterima kasih. Oke, Bang Dedi. Ya, terima kasih Bang George. Salut kepada Bang George. Dan saya juga kasih input. Mudah-mudahan kita semua yang belum paham hukum, hal-hal ini yang seperti disampaikan oleh Bang George, kalau bisa kita catat. Itu intinya. Maksudnya kita nggak tahu nanti apakah kita akan bermasalah dengan hukum atau kita jangan sama sekali awam. Dan juga tentunya salut juga kepada Pak Putra yang jauh-jauh dari Brussels, mungkin jam 3:30 pagi sekarang. Karena itu semua intinya ini Bang George, kalau saya lihat kembali ke yang saya bilang tadi, hati nurani. Kalau Bang George pesan tadi ke para mahasiswa hukum terutama, gunakanlah hati nurani. Karena posisi pengacara adalah posisi yang bukan membela yang salah, tapi meluruskan segala yang salah. Jangan berpikiran, saya juga bukan nggak salut ya sama
Bang Jos yang tetap kukuh, karena intinya pasti menggunakan logika-logika yang menggunakan hati nurani dan hati. Jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan kita semua juga yang mendengarkan ini, paparan-paparan dari Bang Jos yang sebagai ahli hukum, misalnya pasal-pasalnya itu adalah kita negara hukum, berpatokan kepada hukum. Jadi ya itu aja Bang Jos. Terima kasih Pak Dedi. Dan itu yang tadi saya dimaksudkan oleh Bang Deden. Apapun pasal yang saya bilang, cari buka, percayalah. Maka akan menemukan banyak kesalahan. Contoh kalau saya bicara tentang pasal ya tentang hak penerima kuasa, tugas pengacara itu diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata sampai pada 1819. Buka aja, mulai urut tuh pasal 1792. Oh begini, pasal 1801. Oh pengacara tidak boleh. Oh pengacara tidak boleh ya keluar dari jalur kuasa yang diberikan. Terus buka, apalagi kalau pemain contoh dalam perkara perdata, ini juga buat para lawyer. Di dalam perkara perdata kuasa khusus saja itu tidak boleh. Hati-hati dalam pengadilan. Ya jangan sampai gugatanmu tidak diterima ya. Contohnya ya kalau pengacara kalau bukan kuasa diatur dalam surat edaran ya, surat edaran Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan Indonesia, para hakim Indonesia. Itu diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, yaitu tertanggal 14 Oktober tahun 1994. Apapun yang saya ucapkan, coba share sih. Pasti Bang Jos ini sering membaca. Saya itu banyak baca dan jujur asas dan teori tidak pernah saya bagikan karena itu bagian daripada penerapan hukum nanti di pengadilan. Karena Jadi begini Bang Jos. Ya. Jadi ada orang berpikiran ya, banyak ya, bukan ada, banyak orang berpikiran apabila kita sudah pakai pengacara, kita ini bersalah, katakanlah saya mencuri ya. Katakan saya mencuri, jelas saya mencuri HP seseorang katakan, atau motor seseorang. Jadi saya pakailah pengacara kondang atau pengacara profesional. Itu seolah-olah dengan saya pakai pengacara itu saya bisa bebas dari hukum. Nah, itu kadang-kadang pemikiran daripada banyak orang itu salah. Sebenarnya kalau menurut saya kita pakai pengacara itu supaya pengacara itu bisa membela kita di dalam pasal-pasal yang kita langgar. Nah, jangan pasal yang kita tidak langgar diterapkan oleh penyidik atau apa. Jadi itulah debat kusirnya di pengadilan para pengacara terhadap kejaksaan sebagai penuntut dan dibuktikan dengan saksi-saksi. Menghinggakan pasal yang kita langgar itu, itulah hukumnya yang kita jalankan. Bukan kita diberat-berat pada porsi yang bukan kita lakukan. Misalnya apa? Penganiayaan atau tindakan hukum di malam hari dengan di siang hari kan beda, ya kan? Jadi dijerat kita pada yang paling berat misalnya siang hari, ya dijerat gitu. Sedangkan kita kan melakukannya pada malam hari. Posisinya lawyer itu kan menempatkan pada perilaku kita. Jangan dijerat berlebihan, bener nggak? Saya luruskan, itu benar. Contoh waktu ya, tempat dan kejadian itu menentukan bagaimana. Contoh ya dituduh kejadiannya malam, kalau pengacara tahu siang maka itu bisa menang di situ. Atau gini, dituduh dengan pencurian biasa tapi menggunakan pasal pencurian dalam keberatan. Nah, kita bisa menjelaskan di situ sehingga menang di pengadilan, kasusnya dinyatakan bebas ya. Kemudian dan lain-lain. Jadi gini, intinya seorang pengacara itu hadir untuk melindungi hak hukum. Apa itu hak hukum? Yang baru saya jelaskan tadi dan lain-lain. Jadi hari ini kan banyak orang mikir, udah pengacara pas ngomong pada, mohon maaf, menuduh orang buruk itu bukan suatu tindakan yang dibenarkan, ya itu sangat tidak dibenarkan oleh hukum. Sehingga dalam ruang diskusi hukum yang saya buka itu untuk mencerahkan teman-teman, kemudian di jajaran masyarakat Indonesia. Kenapa saya buka bincang hukum pagi setiap hari? Karena saya punya klien 2 korban kriminalisasi murni, ya korban kriminalisasi murni. Dan jujur bahwa satu di pengadilan, walaupun saya minta terima kasih buat Pak Kapolres ya dan Kapolseknya ya, sudah kasusnya sudah SP3 orang dikeluarkan. Satu juga saya minta terima kasih untuk Mahkamah Agung itu OMA karena mengabulkan pokok ya mengabulkannya di peninjauan kembali. Ya saya berpegang di PK dan pengacara sebelumnya di awal. Intinya kita mata pengacara itu ya harus lebih tajam dari mata jaksa, hakim dan polisi. Lebih tajam. Tajamnya apa? Kebenaran hukum. Kalau kita cara ini bertentangan, oke. Gitu. Makanya saya di room ini saya selalu suruh buka pasal. Kenapa suruh buka pasal? Maka pada saat teman-teman buka, waduh benar itu kata-kata Bang Jos. Contoh yang tuduhan dari Alfian Lim menyamarkan dengan pelacur tadi. Bukalah di Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 dalam pasal 5. Disitulah martabat Novi diturunkan melanggar pasal itu. Walaupun diancaman 9 bulan.
Tapi kalau dilakukan dalam keadaan sadar, maka harus tadi 3 kali lipat dari situ. Hati-hati hari ini buat para bunda, kalau Anda disamarkan, kemudian Anda punya, ya contoh mantan suami, atau Anda punya mantan pacar, memposting keburukan itu, atau menyampaikan keburukan itu, lapor polisi, khusus melanggar pasal itu, oke? Buat para bunda, Bang, Bang Jos, ya, siap. semalam kan naik lagi si Zakaria membahas kembali masalah pengucapan Alvin Lim Oke, Ida. bahwa Alvin Lim Ida. tidak pernah menyebutkan nama. Saya keep aja kan. Dia Kenapa? kan bertahan ya argumennya. Tidak boleh kita ini. Kalau dia argumennya salah, dosa. Dan Bung Rai kan saya udah. Dengar dulu, dengar argumen saya sendiri. Saya sudah mengulang-ulang lagi video tersebut, ya kan? Jelas-jelas dia lagi membicarakan tentang Nopi Ya, betul. yang punya yayasan. Setahu saya, dia kan begini, dia punya yayasan, si Nopi ini punya yayasan. Setahu saya, seorang pramugari itu berapa sih gajinya? Setahu saya, pramugari itu banyak, dari teman saya banyak yang pelacur gitu kan. Nah, di situ saya tahu dia menjelaskan kembali semalam, dia tetap konsisten bahwa Alvin Lim tidak pernah menyebut nama Nopi. Tapi bagi saya dia tetap menyebut. Saya sebut nama Novi, siapa bilang nggak sebut? Jadi gini, room saya mau bilang nih, dalam Iya. video itu lengkapnya menyebut nama Novi dari awal. Kemudian menggunakan kata dia atau personal. Setelah itu ulang-ulang. Jadi soal pernyataan Jaka boleh aja pakai dengan jangan sebut Jaka, karena saya sudah tidak mau lagi. Kalau room sebelah ada Jaka, saya tidak mau menggunakan otak saya sehat ini habis untuk melayani dia. Karena bagi saya dia anak kecil yang masih bertanya kepada dokter. Bahkan dokter sekelas Bang Nyoman, dan dia panggil Nyoman saja, itu merasa bahwa saya malu apabila ada bung faktual. Kenapa saya dibagikan atau teman-teman bagikan saya tidak naik? Karena seorang cerdas tidak akan melayani anak yang masih belum pernah mencium dunia hukum. Kita menjelaskan berkali-kali pun dia tidak akan mengerti. Maka saya tidak mau menguras kecerdasan dan kemampuan hukum saya di room yang tidak tepat gitu. Itu makanya saya tidak perlu naik. Makanya saya bilang Bang Nyoma, saya cuma berharap buang Bang Faktual, saya WhatsApp Bang Faktual tolong netral. Kalau memang sudah menyerang pribadi, tolong batasi, jangan keluar dari judul di atas, sehingga kita pemikir hukum ini jangan juga hadir untuk menambah suasana yang kita membenarkan. Apalagi gini, kalau umpamanya saya mau diserang, saya tidak sepakat sama Jos, dia pakai retorika segala macam. Baru terakhir Faktual lewati, saya tidak menurut penjelasan hukum. Artinya kan saya buat apa naik di situ, ya toh? Kalau saya yang diserang, biarlah saya menjelaskan, jangan putar semua orang dulu, baru terakhir ke saya. Makanya saya bilang, dalam hal tertentu saya mulai batasi, karena keilmuan kita ini sudah membebaskan orang dari penjara. Ya, kita sudah membenarkan orang dalam pokok perkara perdata. Mungkin dia baru belajar hukum, tapi saya sudah berhadapan jasa tuduhan 43 miliar tindak pidana pencucian uang. Ya, kasus SP3 di Baris Mabes Polri. Baca di link berita masih ada, kami berperkara berlanjut di perdata. Ya, bahkan permintaan atau petitum dari penggugat saja ya tidak dikabulkan, yang hal besar-besar tidak dikabulkan gitu. Jadi buat apa saya melayani seorang mahasiswa hukum yang nanti saya menguras kecerdasan hukum saya di situ, lalu kita jadi dianggap tergambar bodoh. Kalau Bang Nyoman biasa, beliau adalah seorang S3 yang ya sudah biasa menghadapi ribuan mahasiswa ya kan, dengan teori-teori. Jadi gitulah, biar karena saya itu tidak mau menghadapi waktu, jadi tidak di room saya kalau tanya soal Jaka saya keep aja, enggak usah lewat. Kita coba Baida, oke? Tanya Bang, Yes. mau tanya Bang, Boleh. kan kok Alvin Lim ini kan gelarnya banyak itu kan, dia kan, berarti dia merasa ilmunya paling tinggi dong hukumnya gitu kan. Tapi di dalam media perkataan dia tidak mencerminkan bahwa dia tuh memiliki gelar tersebut gitu kan. Apakah ada teman sejawat yang sudah mengingatkan dia gitu ya, sebagai pengacara jangan ngomong kayak gitu kalau di media gitu kan ya, nanti kena pelanggaran begini. Apakah ada teman sejawatnya yang sudah mengingatkan dia gitu kan ya? Contoh misalnya kayak abang aja hati-hati gitu ya, masalah berbicara aja hati-hati gitu ya. Tidak bisa sembarang berbicara gitu. Sebagai pengacara ini ada value-nya gitu kan. Value kita sebagai pengacara, kita harus jaga wibawa kita harus jaga penampilan kita gitu kan, supaya orang tuh memandang oh iya dia benar pengacara
dari bahasanya aja dia baik, terus penampilannya juga baik, di media sosial juga dia mengedukasi, bahasanya, tata bahasanya bagus gitu kan. Nah, ada nggak teman sejawat yang mengingatkan Alvin Lim untuk tolong dong pengacara tuh jangan kayak gitu gitu. Ada nggak bang yang kayak gitu? Terus abang aja kadang dia ngerem gitu kan, udah ngelihat istri gitu kan ya. Abang aja ngelihat istri, aduh ngerem nih jangan kayak gitu, kok dia bisa-bisanya istrinya udah marah-marah kok dia masih aja keluar-keluar gitu di media sosial. Kalau saya selalu gitu bang. Menurut abang ada nggak yang kayak gitu bang? Saya WhatsApp langsung dan saya tantang dalam debat hukum gitu. Jadi saya WhatsApp, saya itu daripada kita ini saya datang debat hukum karena saya ini gini. Kalau mereka lapor saya nggak akan berserang balik dengan laporan polisi. Saya akan menyampaikan dengan percepatan terkait dengan LP itu. Bahkan saya bilang udahlah, saya capek-capek habiskan waktu ke polisi, saya berdiri antri, buat terakhir saya LP, baru lama saya tantang aja debat. Intinya gini, dari hal seperti itu kan kita menantang dengan cara intelektual. Intelektual apa? Kita tantang aja debat hukum. Ya kan, contoh tadi malam siapa 2 kali ya sejak laporan polisi kami jalankan, logika sudah masuk yang kali kedua ya, sejak LP kami melakukan serangan balik LP, logika apa semalam naik ya kan, logika bilang ya Bapak di room ini semua bilang saya pelacur loh. Di room ini memang siapa bilang pelacur ya kan? Saya hampir terbawa kemarin tuh tadi malam. Loh, siapa yang bilang logikanya pelacur? Akhirnya ya seorang ibu karena dia sudah menganggap dirinya pelacur, ibunya itu hajar dia bisa-bisa. Ya saya biarin itu, tapi saya damaikan. Intinya gini teman-teman. Kita harus cerdas itu menempatkan hati-hati pengacara. Kalau saya dapat kuasa, saya tidak akan keluar dari kuasa saya. Saya akan terus memelbarkan penanganan hukum dalam luar dan pengadilan. Kalau hati-hati pengacara, jangan sampai kita menunjukkan ini. Poin ini saja. Poin ini yang saya mau pesan buat para rakyat. Jangan coba-coba Anda menunjukkan kepada publik bahwa Anda tidak konsisten bicara Anda dan Anda menjatuhkan mantan klien Anda atau pernah berpendapat membela orang buat terakhir menjatuhkan orang. Hati-hati. Itu tergambar. Jadi begini, Bang Jos. Lanjut Bang Putra. Jadi begini, saya sekian banyak berita atau piti-piti ya, baru masalah Alvin Lim ini yang saya sadur ke laptop saya. Karena apa? Secara jujur saya sebagai putra bangsa di rantau orang yang juga peduli kepada negara, itu dia sebut-sebut naga itu, termasuk dia hina daripada netizen itu saya tersinggung, makanya saya sadur ke laptop. Siapa naga itu? Kalau cerita naga-naga itu ada, bagi saya ada papanya itu. Ya kalau saya kan Bang Jos tahu, saya sudah sangat berbuat keluarga saya dari 1936. Dari 18 sekian sudah berbuat untuk Republik. Ya, apalagi 1936 itu di Bank Indonesia. Mewakili negara Republik Indonesia itu penjaminan sebagai kolateral penjaminan keuangan negara itu siapa punya? Per Maret, setiap tahunnya saya tanda tangani perpanjangan penggunaan pemakaian itu. Apa saya dapat bunganya? Apa dapat jasanya? Tidak. Berarti kan saya sudah berbuat dong untuk negara. Tapi tiba-tiba dia kok naga-naga. Apa hebatnya naga itu? Di situ saya kecewa. Saya meminta kepada lawyer Novi, ya kepada PH Novi, itu jangan didiamkan lagi. Yang pertama sudah menyerang negara, sudah menunjukkan naga itu hebat di Republik ini, ya. Habis itu dan lain-lainnya menghina netizen, ya kan udah bilang no viral no justice. Karena apa? Hukum kita ini perlu dilakukan seperti kalau di jalan raya pita kejut, ya harus disadarkan. Makanya kita berteriak di sini di Komal-Komal ini supaya penegak hukum itu jalan, jangan belok kiri, jangan belok kanan, jangan ada titipan. Itu Bang Jos, jadi jangan ada rem lagi. Bang Herwanto yang sudah membuat laporan kemarin saya juga monitor. Saya juga meminta kepada kepolisian untuk cepat diproses ya. Jangan sempat netizen ini marah. Itu aja Bang Jos, makasih. Intinya kita tidak rem lagi. Ini sudah ada Bang ya Dr. Nyoman abangku ini selalu tegur-tegur gua kalau maaf ya. Ada George jangan keluar jalur. Kadang-kadang beliau nasihat udah kamu hemat kata-katamu dalam berdebat dengan adik-adik gini. Ini beliau pemikir hukum yang selalu mengkontrol saya. Kalau beliau kan udah dosen, ya. Oke, Bang Dr. Nyoman, selamat pagi, selamat bergabung nih, Bang. Ya, selamat pagi. Puji syukur ya, kita pagi hari ini bisa bangun dengan tenaga dan baru, harapan baru, semangat baru juga ya. Salam hormat buat
Bang Putra, wah ini suaranya tidak asing lagi beliau ini. Ada di luar negeri atau di Indonesia, Bangku? Nggak apa-apa Mas Putra. Ada di luar Bang Yoma. Mungkin dalam waktu dekat saya mau kembali ke Bali karena ada memberi bantuan untuk wilayah Bali keseluruhannya melalui Pak Mangku Made. Ya, Insya Allah Bali itu lebih cemerlang, ekonominya lebih bagus. Kita mulai dari tingkat provinsi. Ya, peduli kepada Indonesia, luar tapi biasa. kita mulai dari ke Bali. Itu aja informasi saya. Luar biasa. Siap, sukses selalu abangku dalam aktivitas sosialnya. Oke, selamat pagi Mbak Ana, Mas Dedi, Strong Woman. Ini Anali. Ya, selamat pagi, salam sehat selalu ya. Iya, menarik ya kalau kita diskusi soal hukum itu. Ya, itu apa yang disampaikan oleh Menjos itu hakikat hukum di dalam sistemnya memang harus begitu. Jadi, kalaupun ada perbedaan pendapat dengan pihak lain, itu hanya berbeda aliran. Aliran kalau saya mencermati sejak beberapa bulan dalam diskusi hukum yang narasi-narasi yang disampaikan Bang Jos itu saya menyematkan beliau sebagai aliran positivism. Aliran positivism itu aliran yang tidak akan keluar dari konteks sistem hukumnya. Apapun yang terjadi itu tetap berdiri tegap sepanjang sistem hukum itu belum berubah. Jadi apa yang beliau sampaikan itu adalah konteks undang-undang. Artinya suka tidak suka ketika sudah diundang-undangkan dijadikan hukum positif, kita harus tunduk. Maka ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah kewajiban hukum. Dan yang kedua adalah kewajiban pertanggungjawaban terhadap hukum itu. Jadi kewajiban hukum itu, undang-undang itu mengatur, mewajibkan semua orang untuk tunduk. Tidak terkecuali. Tetapi ketika orang melakukan satu kejahatan atau katakan melakukan satu kenakalan di dalam ilmu sosial ya, nakal ya, atau badung, maka dia tidak lagi disematkan menjadi kewajiban hukum, tetapi pertanggungjawaban hukum atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Jadi saya waktu itu memang tertarik sekali Komal ini karena Komal ini edukasinya komprehensif dan sungguh-sungguh konsisten terhadap sistem hukum yang berlaku. Jadi itu. Jadi kalaupun memang ada orang yang lain meragukan tentang keilmuan kita, itu tidak masalah karena orang coba memanipulasi, membohongi diri tentang kebenaran orang lain. Nah, itu yang ada sebenarnya sifat egois itu yang mencoba mempertahankan argumentasi walaupun salah. Tapi itulah teman-teman, tetap kita menghargai. Katakan kita sebut namanya Jaka. Saya pikir Jaka itu menjadi lawan cara berpikir kita. Dan mudah-mudahan ketika dia menemukan suatu narasi, misalnya apa yang disampaikan Bang Jos benar, dia dituntut tentang jujur menerima sebuah kebenaran. Jadi terkadang kala orang tidak jujur menerima sebuah kebenaran dan tetap harus mempertahankan kebenaran yang salah gitu. Jadi itulah yang menarik di dalam ruang publik ini. Saya lagi-lagi Bang masuk ke substansinya bahwa rakyat kita, publik kita ini sudah cerdas karena mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun memang kalau yang tidak membaca hukum artinya mereka tidak memahami sebatas tentang apakah salah dan apakah tindakan itu baik atau benar. Jadi sekarang ini justru Bang Jos, kemarin saya Bang Jos, kemarin saya
Oh. Sorry. Jaringan itu wifi lagi hilang. Waduh. Bang Nyoman, teman-teman, mohon maaf. Jaringan saya kan. Ntar undang naik dulu nih. Bang, Assalamualaikum Bang, jaringan gak bagus ya Bang? ya, langsung dia ini dia turun ini jaringannya. Ya turun Nggak, semua itu. Sorry. Aduh. Telepon ini masuk, ada telepon masuk langsung jaringannya pada hilang. Ntar, Bang Nyoman tadi mana? Bang Dokter Nyoman? Waduh, jaringan ini kena. Oke, lanjut Bang Nyoman. Sorry. Mereka kegangguan. Ya, beberapa hari lalu Bang Jos, kebetulan Bang Jos turun, lalu Bang Densu naik. Ya betul. Wah, itu luar biasa. Bang Densu itu memberikan pesan moral yang sangat, ya menurut saya melampaui kemampuan ilmu hukum para lawyer itu. Di mana beliau memberikan semacam edukasi tentang hakikat lawyer di dalam dunia praktek ya. Waduh, saya benar-benar itu merasa bahwa tergelitik ya. Tergelitiknya kenapa? Orang yang tidak belajar hukum justru lebih taat terhadap hukum dibanding orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli hukum, bahkan sebagai pengacara nasional atau pengacara internasional. Ini kan sebenarnya soal tentang mengamalkan ilmu itu sebenarnya. Kalau kita melihat bahwa ketika orang itu tidak konsisten pada ilmu pengetahuannya, artinya dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia terima. Maka sekolah itu menjadi sia-sia, kuliah itu menjadi sia-sia ketika orang menggunakan ilmu itu untuk melakukan satu kejahatan. Jadi sungguh di luar dari dugaan kita, ternyata Bang Densu itu memiliki kemampuan tentang hakikat hukum itu, hakikat lawyer yang harus dijalankan di dalam dunia praktek itu ya. Nah, inilah yang menjadi refleksi kita bersama, Bang. Mungkin kita bisa merekomendasi kepada OA, bahkan organisasi advokat itu, supaya menertibkan lawyer-lawyer itu yang menciptakan kegaduhan dalam ruang publik. Karena ini jujur, jika dibiarkan menjadi citra buruk para lawyer dan menjadi korban lawyer-lawyer yang memiliki integritas, moralitas, dan kualitasnya baik di dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Jadi ada PR banyak, Bang. Organisasi kita advokat ini menjadi PR banyak. Bahkan sejak ada kegaduhan oknum-oknum lawyer itu, saya menjadi malu mengklaim diri sebagai orang hukum, mengklaim diri sebagai advokat. Malu. Karena sungguh-sungguh citra advokat ini sudah di ujung tanduk, Bang. Saya pikir itu, Bang. Saya kembalikan dulu ke teman-teman lain untuk bernarasi. Terima kasih, Bang. Benar, Bang Nyoman. Ini sebenarnya dari kasus ini kita sama bisa menilai bahwa pengacara ini ya ternyata benar bahwa apa yang menjadi dugaan saya dan pikiran-pikiran saya, rata-rata pengacara kalah di pengadilan perdata, baru mereka tuduh hakim adalah hakim terima suap. Ini yang terjadi di bangsa Indonesia. Mereka membalikkan hal pikiran mereka ditujukan kepada hakim. Itu yang terjadi. Kenapa demikian? Ternyata kalau saya melihat bahwa dengan cara-cara bernarasi luar daripada kuasa khusus, kemudian kemana-mana cara pengacara berpendapat hukum, ini menunjukkan bahwa mereka ini sudah kemana-mana dan tidak betul-betul mengetahui dengan substansi yang jelas. Apakah mereka tidak membaca perkembangan hukum, tidak melihat aturan hukum atau gimana, itu kita lihat. Tapi dengan kasus Agus dan Novi, itu orang bisa menilai setiap pengacara, orang bisa melihat cara membuat kemanusiaan yang baik atau memberikan hal-hal yang betul-betul peruntukan yang tepat. Dan juga ingat, kita diwajibkan tidak memihak orang-orangnya, tetapi kebenaran hukumnya. Jadi kalau pengacara itu jangan memihak pribadi orangnya, kedudukan hukum yang dibela. Oke, kita kembali sebelum Ayub yang di atas sekali nih, siapa? Budi ya. Budi, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang George. Waalaikumsalam, pagi. Ya. Salam sehat, Bang George. Ya. Kalau aku menyikapinya begini, Bang George. Ya. Ini kembali lagi ke Agus, Bang George.
Kalau semalam aku bilang Bang Densu itu udah, wih filosofi hukumnya udah luar biasa, melebihi seorang lawyer. Ya, dengan cara beliau menyampaikan statementnya bikin kita teduh. Tapi kita kembali lagi ke krisis dekandensi moral lawyer PH-nya si Agus. Yang terdahulu mencabut perkara, yang ini memasukkan perkara kembali. Ini kan pada intinya kan si Agus. Ini mungkin si Agus sudah dininabobokan dengan kata-kata kasihan orang cacat tidak bisa dipenjarakan atau gimana. Pada intinya sih kalau aku bilang sih begitu. Agus sudah merasa dimanjakan ini Bang Jo. Ya, sudah dininabobokan dengan kata-kata belas kasihan dan apa, makanya dia berlaku semena-mena. Jangankan sebatas lawyer, ini kapasitasnya menteri Kemensos yang sudah mendamaikan, nggak ada artinya buat Agus. Lanjut. Nah, itu makanya intinya ini bagaimana ya, membungkam si Agus Bang Jo. Pergerakan Agus ini yang harus dibungkam dulu, yang harus dianggap. Ya harus kita cut dulu lah pergerakan Agus. Oke, Bang Budi, kita mute dulu nih, mute. Suaranya paling patut. Jadi gini, kita udah gak ada urusan lagi dengan Agus. Agus itu nanti berurusan dengan dia mungkin tahun depan atau 6 bulan, 7 bulan, kita nggak tahu. Karena perkara perdata sudah jalan. Artinya kami dalam hal ini Novi Pratiwi tetap mengamankan uang sisa 1,3 di rekening, ya, sebagai hal yang mana kami akan melakukan tim auditor akuntan publik tutup tahunan, ya, satu, supaya Agus, karena perkara udah jalan perdata, kita sudah tidak lagi dalam 6 bulan terakhir yang kita jawab adalah bagaimana kita berperang melawan tantangan perang Alfia Lim. Ya, kami sudah melakukan 2 LP kepada Alfia Lim. Jadi topik Agus saya akan hilangkan Bang Budi. Hari ini Agus sebagai akar masalah berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang typing bahkan DM begitu banyak bahwa semalam adalah anak daripada Alfia Lim. Ya, saya semoga lah kalau memang logika itu anak Alfia Lim. Tapi saya percaya bahwa apapun itu dia dalam hal kosakatanya masih bernarasi, masih baik, ya, artinya dia mau membalikan bahwa kita tuduh dia dan keluarganya. Kalau itu memang benar dia, tapi saya yakin bahwa siapapun yang naik di room saya tetap berdebat dengan pikiran-pikiran hukum, tidak menyerang pribadi. Ini seperti itu. Oke, Bang Budi, ayo dulu nih ya. Ayo. Saya 1 menit boleh nggak? Mumpung komunikasi ini. Saya mau ke masalah Bang Deden. Nanti Bangga pribadi nih ke Bang Nyoman, mungkin mumpung ada komunikasi. Bang Nyoman. Siap abangku. Bang Nyoman, saya mau nanya, itu kalau yang disebut di Bali, Bang Nyoman kan orang Bali, kebetulan saya rencana ada tugas ke Bali, itu yang disebut Pak Mangku itu apa itu kalau Mangku itu di Bali? Saya dari NTT Bang, dari ND saya. Tapi ada sejarahnya di Bali, tapi tidak tahu perkembangan di Bali Bang. Oh, jadi Nyoman itu bukan orang Bali. Ada sejarahnya, tapi kan kita kan harus mengklaim bapak kita dari mana aslinya. Ya, maksudnya pertanyaan saya, dengan gelar Mangku itu apa yang dimaksud gelar Mangku? Nanti dijawab sama Men Ida itu saudari saya dari Bali. Oh ya udah, Men Ida, saya minta Men Ida aja. Men Ida turun ya. Oh gitu. Ya, jadi itu nanti Men Ida yang jawab Mangku nanti. Oke, begitu Bang Deden. Nah, itu kan tradisi dan budaya itu Bang Deden. Budaya orang. Mana Bang Deden tadi pertanyaan begitu? Benar ya, tadi itu saya jadi DM lah atau di resepsi lah. Ya, nanti itu kan begini. Itu jabatan adat istiadat di sana ya, tidak perlu kita singgung Bang. Bukan masalah disinggung. Maksudnya yang mengusulkan itu kan beliau, itu kan di ACC oleh Badan Dunia. Karena apa? Kita juga bukan segampang itu memberi atau menyalurkan. Jadi itu kan harus ada
apa namanya penilaian, harus ada apa ya? Sudah ada jawab tuh Bang Deden, di taping sudah jawab ini. Izin jawab, kalau Mangku Pastika hanyalah nama, bukan gelar untuk pelaksana agama gitu. Waduh, belum lengkap lagi. Iya, benar. Oke, kita itu aja Bang Deden, tanya hukum lah. Mangku itu Baik, saya coba tambahkan sedikit. Saya coba memberikan arahan begini. Tadi ada abang kita bicara tentang PH sebelah, tapi saya pikir begini ya, saya tidak mau teman-teman di Komal lalu netizen dan citizen juga di bawah ketika bernarasi yang bersifat offside mendapat somasi dari pihak-pihak lain ya, karena jujur saya dan Bang Jos ini beberapa hari ini banyak pengaduan dari teman-teman yang disomasi oleh pengacara-pengacara lain. Nah, jadi saran saya kita berbicara sedikit objektif lalu netral tanpa harus menceritakan tentang selera atau gaya lawyer lain. Jadi kalau kami dengan Bang Jos tentu terikat oleh etika, di mana kami tidak boleh menyerang secara personal terhadap pihak-pihak lain atau mengkoreksi cara kerja pihak lain. Cara kerja pihak lain itu adalah bagian kerja pihak lain yang perlu kami hormati, dan kami juga berada di dalam posisi subjektif sebagai pihak Novi tentu akan melakukan suatu konstruksi hukum untuk kepentingan pembelaan atau mempertahankan hak-hak yayasan maupun hak-hak Novi. Jadi saya sarankan supaya kita tidak offside, lalu kalau teman-teman di Komal boleh-boleh saja mengkritisi kinerja para lawyer, tetapi kami tidak bisa. Ya, kami tidak bisa. Kami tetap menjaga etika, integritas, dan tetap menghargai sejawat. Walaupun memang berbeda pendapat itu sah, berbeda pendapat dalam perspektif hukum sah-sah saja. Tetapi lagi-lagi kami tetap menghormati apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari hak konstitusi mereka. Oke, saya kembali ke host. Oke, makasih. Saya jawab nih, rekan pengacara Jena, ya, bagian di Kalimantan Timur, dia jual sama lawyer. Gaya pengacara itu berbeda-beda. Sepakat, rekan-rekan. Pengacara punya gaya itu berbeda-beda, tetapi jangan melawan hukum. Jangan menghujat orang dengan dasar yang tidak jelas. Intinya jangan lari keluar dari kuasa yang diberikan. Seperti itu buat teman-teman, baik itu pidana maupun perdata. Apalagi perdata, kalau keluar dari kuasa yang diberikan selama jalan, Anda kalah di pengadilan. Oke, kita kembali ke Bang Putra sudah ya. Miss dulu, Miss Panci dan tadi, mohon maaf Miss Panci dan tadi duduk belum bernarasi atau bertanya hukum. Miss Panci, selamat pagi. Miss Panci, nah ini kadang-kadang kalau jam mereka taruh handphone. Saya dulu Bang, tambahan buat yang tadi. Ya. Buat tambahan yang tadi ya. Boleh. Nah, yang di Komalnya 77 itu kan dia si Jeko itu ngomongnya gini. Dia terima ibunya dikatain sebagai PL. Lah, otaknya di mana? Dia seperti orang yang tidak waras buat saya. Kenapa saya bilang begitu? Dia saja tidak menerima, dia dengan gamblang mengatakan dia menerima omongan orang lain. Kalau ibunya dibilang PL, saya rasa dia tidak waras. Nah, kita tidak usah bahas itu lagi. Artinya kan sudah saya bilang bahwa kadang dia mau membenarkan logika kepada orang lain punya hidup, tetapi pada saat berlogika kepada dia punya kehidupan, maka dia nolak. Kalau kita tidak usah bahas, karena saya itu gitu akan menguras cara berpikir sampai habis pun nggak akan ngerti, ya kan? Gitu. Intinya seperti itu. Oke, Ayu, mohon maaf, Ayu, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Yoman, Bang Putra, Kak Ana, Bang Dodi, selamat pagi teman-teman semua yang ada di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi nggak nyaman karena lagi dimasukin obat juga. Bagi aku tetap semangat, tetap bela kebenaran. Aku bangga sama Bang Yoman, Bang Putra, sama abang aku yang satu ini yang paling ganteng banget abang aku ini. Sesibuk apapun beliau masih bisa
nyemangatin adiknya, nyuruh adiknya sabar. Pokoknya doain semuanya cepat selesai ya teman-temannya, cepat selesai, cepat kebenaran selalu tegak, apapun itu bentuknya, kita selalu bela kebenaran, jangan bela yang salah gitu loh. Karena kalau menurut saya pribadi, kalau saya jadi Agus, kesehatan nomor 1 bukan duit yang nomor 1. Oke Babang. Oke, ayo biarlah istirahat dulu ya. Dengar-dengar boleh, tapi jangan sampai ada perdebatan bikin sakit kesehatan, itu aja. Oke? Abang, kenapa aku tadi diturunin? Mbak Ayu, apa kabar Mbak Ayu? Banyak itu kan. Iya, Bang, semalam kan kita udah debat tuh, Mbak Ayu alhamdulillah sehat ya. Enggak, sekarang lagi ada di rumah sakit, memang lagi. Oh ya Allah, iya, semoga lancar ya. Ya, ayo turun dulu. Saya takut berisiko hukum kepada saya karena ada proses pengobatan. Jadi turun dulu. Mbak Ayu sakit apa, host? Ayu ada tumor Bang di otak kecil. Jadi Ayu di sini berjuang sendiri tanpa adanya Bang Jos sama Bang Nyoman. Saya bukan siapa-siapa. Beliau inilah yang selalu ada buat saya, menolong saya. Bang Deden lihat itu Ayu, dia sakit. Selama ini kita kawal terus. Ya, doa saya menyertaimu Mbak, semoga cepat sembuh ya. Amin. Ini kemo yang selanjutnya mudah-mudahan saya bisa makan lagi, saya bisa semangat lagi untuk menjalani hidup. Makanya saya bilang sama Agus, kalaupun Agus ada di dalam room ini atau lihat di luaran sana, kesehatan nomor 1, bukan hal lain yang kita harus utamakan. Karena saya yakin kalau Agus bisa ngelihat lagi, Agus pasti bisa kerja dan bisa menjadi orang yang dibanggakan. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi aku minta doanya untuk hari ini, semoga apa yang aku jalani berjalan dengan lancar, akunya kuat, akunya bisa lebih bisa lebih semangat lagi untuk menjalani hidup aku. Karena aku pengen sehat, aku pengen sembuh, aku pengen bisa ngelihat dunia lagi. Dan walaupun aku tidak bisa ngelihat seutuhnya, aku yakin di surganya Allah aku bisa ngelihat dengan kedua mataku yang indah, dan aku bisa ngejar kedua orang tuaku di surganya Allah. Terima kasih buat Bang Nyoman, terima kasih buat Abang Jos yang selalu ada buat aku di saat aku sulit, di saat aku butuh. Kalian selalu ada buat aku. Terima kasih buat teman-teman yang lain, minta doanya ya untuk hari ini ya. Bismillah Mbak, semoga sembuh, doa kami dimulai dengan bismillah ya, semoga Mbak ada dalam kesehatan, itu doa kami ya. Makasih. Ayo turun pajak kita ini karena dalam undang-undang ya. Kepada abangmu ini. Iya. Perawatan dan itu sangat berisiko. Siap Bang. Ya kalau ada apa-apa. Oke, gitu aja. Siap Bang. Nah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Kadang itulah orang wanita ya, seorang wanita walaupun memiliki keterbatasan, ini kan memiliki keterbatasan bahkan sakit ya. Dan hari ini kan saya tetapi dia tetap bersuara untuk memiliki dukungan kepada saya dan teman-teman untuk membela kebenaran hukum dari Novi Pratiwi. Kenapa dipikirkan? Memang Novi juga perhatikan dia, dan dia selalu berdaya ya, buka sudah pakai hijab kalau dia on cam ya, dia menyampaikan pesan-pesan buat Agus. Agus itu orang paling bersyukur sebenarnya. 1,5 miliar, bayangin loh, 1,5 M itu bohong kecil ya, bohong besar. Dan Agus tidak fokus kepada penyembuhannya, bahkan warawiri di media dan di mana-mana. Lalu terakhir, bukti transparansi untuk menghentikan para donatur terus melakukan pentransferan uang ya, dipakailah bukti itu untuk melakukan laporan bahwa telah eksploitasi lah, telah mencemarkan nama baik keluarga lah. Itu salah. Untuk menghentikan jangan sampai pihak ketiga atau para donatur terus mentransfer uang ke
Agus. Itu dasar hukumnya ada dan itu benar. Langkah-langkah ketegasan dari Yayasan itu dia dilindungi oleh Undang-Undang Yayasan, bahkan dilindungi oleh pasal 1656 KUH Perdata. Dan saya berbagi langkah-langkah yang dilakukan oleh Novi ya dalam hal bagian daripada wujud transparansi untuk menghentikan penggalangan dana yang sudah tidak sesuai peruntukannya. Itu saya berbagi buat teman-teman. Dan hari ini kalau mereka lapor polisi, saya selalu bilang buat teman-teman, 1000 laporan polisi yang ditujukan ke personal pribadi Novi Pratiwi itu cacat hukum. Ya itu bukan belajar ilmu hukum dulu lebih dalam. Itu aja. Oke, Miss Panci, maaf tadi saya turunkan karena tanya 3 kali gak suara-suara. Jangan pakai pukul saya dan Panci, oke? Miss Panci. Siap abang, aku mau tanya nih, yang semalam debat itu siapa sih? Mr. Logika, tapi ada sekitar 10 orang. Logika itu anaknya Bang Alvin Lim. Saya bilang mau jangankan anak Alvin, ya anak Dewa pun yang penting jangan membalikan kata-kata ya. Kemarin dia bilang kenapa abang. Pantesan dia sampai ngotot ya bang, sampai ngata-ngatain abang juga, ngatain Mbak Ayu juga gitu ya. Aku udah yakin dari semalam. Tapi saya tidak tapi semua orang yang info-infonya ke situ. Tapi kan dari suaranya, kemudian saya tidak, anaknya kan masih kecil tuh, saya nggak tahu anaknya besarnya ya. Atau sepupu segala macam. Intinya itu hak dia untuk naik, ya toh dia naik dan dia berpendapat itu boleh. Jangan kita semua contoh uji undang-undang. Kenapa satu undang-undang itu harus diuji di Mahkamah Konstitusi dan judicial review? Itu untuk tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45. Ya contoh, dia punya hak naiknya boleh, dia punya hak untuk menyampaikan pertanyaan hukum pasal 28D, dan dia punya hak untuk berbicara berpendapat di pasal 28E, dan mungkin dia mau bernarasi bahwa semua itu sama di mata hukum sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang 45. Jadi itu undang-undangnya gitu. Jadi tidak apa-apa dia naik. Gitu aja Miss Panci. Oh iya. Cuman aku maksudnya pembicaraannya sedikit geram juga gitu. Maksudnya dikasih kata nasihat juga sampai nggak terima gitu. Sama kayaknya seperti sang ayahnya gitu. Sama lah, intinya semuanya sama gitu. Aku geram juga gitu. Ayu kita belum tahu itu anaknya dia bukan, ya kan? Cuma dia sudah kelewatan. Bahkan dia bilang, kelewatan bener. Dia bilang Ayu kan semalam, Ayu ya kau itu kata-kata orang buta. Gua nggak sangka bahwa waktu dia lihat pelaksanaan itu, adalah penyandang disabilitas, kemudian kaki tumor tadi. Ya, Miss, jangan geram-geram Miss, nanti akhirnya Panci kan di kepala orang jadi tuntutan hukum. Intinya teman-teman, kita kasih jangan pengacara gua di Kalimantan. Kita jangan melewati ya kuasa hukum. Itu aja. Oke, kembali ke Bang Nyoman. Ya, Bang Deden mutu karena orang di sini. Ya, siap. Ya, bagaimana Adinda? Ya, semalam kenapa Bang? Kita kan semalam live. Ya. Jadi lagi boleh jadi story. Saya mundur. Kabarnya semalam. Iya semalam live gitu bang. Gitu semalam live. Terus di apa namanya katanya Mbak Ayu ngata-ngatain Agus. Padahal Mbak Ayu tuh nggak ngomong seperti itu. Cuman yang ngomong itu dia sendiri, membalikan fakta. Bahkan Bang Jos ngomong aja sampai sama dia dibalikin. Apalah segala macam, Bang Jos itu dikata-katain gitu. Nah kita sebagai netizen itu nggak boleh katanya berkomentar. Dia tuh ngebalikin katanya apa nggak ada guna apa namanya ini pepesan kosong katanya gitu. Netizen itu katanya nggak ada guna di sini. Itu pepesan kosong di sini tuh cuma ngomongin pepesan kosong. Tiba-tiba dia ngehujat Mbak Ayu juga. Kan Mbak Ayu udah ketahuan orangnya seperti apa, orang lagi sakit gini dikata-katain lah sama dia, tapi dibalikin lagi faktanya itu ke kita gitu, Bang. Jadi gini Mbak Miss. Jadi ada Alvin Lim di dalam semalam di live. Nah, itu kata banyak orang. Jadi Mbak Miss tanyakan ke beliau yang bernarasi bilang kita netizen ABCD, dibilang pepesan kosong, bilang ditanya sama Bang Deden, lu mau nggak dijadiin pepes gitu, biar gua pepesin dari sini, bisa saya pepesin dia gitu.
Banyak kan Iya, Mami? sampai semua Bang Jos aja, maksudnya gini loh, Bang Jos aja hostnya di sini sampai ibaratnya sama dia tuh, oh macem-macem katanya. Abang ini ditanya juga, abang sekolah di mana? Abang sekolah apalah segala macam dia tanya gitu kan nggak pantas juga, maksudnya gitu. Aku tuh geraknya begini, dia masuk roomnya Abang Jos, tapi dia bener-bener ngomongnya itu apa ya, memutar fakta bener. Katanya gini, emang orang nggak bisa katanya mengata-ngatain seorang wanita, katanya wanita di luar sana tuh yang terjolim itu banyak, bukan hanya Novi, katanya. Kenapa kalian membela Novi? Lah gua kan dilahirkan dari seorang perempuan, aku bilang begitu kan. Nah terus dia nggak terima, katanya kan yang lain juga sama, katanya gitu. Jadi dia itu bener-bener membalikan fakta gitu. Kalau Mbak Novi itu mau dibilang apapun wajar, katanya gitu. Oh gitu, berarti dia sekolahnya hanya sampai pintu gerbang, makanya dia keluar-keluar gitu aja. Udah kita anggap aja dia. Kemungkinan Kita besar anggap dia aja. itu keluarnya dari batu, Enggak, bukan kita dari anggap aja perempuan. itu suaminya Jakaria yang sama-sama. Nah, semalam kalau mau lebih rame anak naik kita dari 4 atau 1 wanita kan. Jadi gini, saya lagi menjelaskan tentang frasa bahasa kata pelacur. Dibaliklah dia bahwa kalian di sini tuduh saya pelacur loh. Lah kalian semua udah benar. Ya kan? Kalau saya ada habis dia bang. Akhirnya Sumpah. akhirnya ibu yang di dalam room itu, ya yuk kamu pelacur. Ya udah lah, para bunda baku marah kan. Saya diam aja. Tapi saya mulai Semalam itu Bang Jos itu diam, dia tuh dilawan sama berapa perempuan, terus ada satu laki-laki, siapa lagi tuh Bang ya? Itu dia diam itu udah. Setelah itu dia selesainya itu saya minta maaf bla 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 apa segala macam, tapi dia dibilang apa nama gua ODGJ gini kata yang masuk itu si Bunda tuh. Ya. Nah, itu udah ini juga dia. Semalam kan Bunda bilang tapi dia lemah waktu apa? Dia kan tuduh Ayu tuh kan. Langsung Iya, tuduh Ayu. Ayu kata-kata orang buta, marilah kita buka Ayu ya kan untuk on cam. Ayu on cam kan, dan di situ dia minta maaf. Dia minta maaf kepada Ayu, juga dia minta maaf kepada semua yang hadir. Saya bilang ke depan kalau belum kenal orang jangan menghujat orang, itu aja. Jangan, itu aja pasti Anda akan merasa bersalah. Tapi intinya seperti itu ya, logika kalau malam on cam, maka WhatsApp bahwa logika itu adalah salah satu orang nekat dari tim Alvin atau anaknya atau siapa ya. Itu terserah. Pada dasarnya room saya itu saya siap dimarahi. Kalau para bunda marahi saya banyak tuh dia Bang Jos, sabar dong jangan ikut marah. Nada kita itu seperti ini gitu aja, keras gitu. Tapi kan malam nggak ada yang nyinggung masalah tentang Agus. Itu malam kan kita cuman hanya abang kan sebenarnya setuju nggak kalau Alvin Lim segera dipenjarakan kan gitu kan ya? Bukan masalah Agus, tapi kenapa dia tiba-tiba bilang Mbak Ayu ini ngata-ngatain Agus, netizen itu nggak ada hak, terus nggak ada ini segala macam. Nah itu yang bikin aku bilang, makanya lu benerin dulu akun lu, bodong lu akun. Aku bilang jago kandang lu kagak mau on cam, makanya aku bilang begitu. Habisnya dia seperti itu kan. Oke, Ana, kalau semalam Ana naik 5 lawan 1, cuma kan mohon maaf Ana, semalam saya tahu kalau Ana naik pasti bombardir dia tuh. Tetapi saya punya pesan moral buat tim hukum dari para duta somasi, tim hukum dari ECI, tolong berhentilah somasi-somasi para netizen. Kita memerlukan mereka untuk melakukan fungsi kontrol terhadap penegakan hukum dan undang-undang. 1. Kasus ini sudah menjadi kasus perhatian publik. Sudah ada laporan polisi, sudah ada proses-proses dan sebagainya macam. Tolong apapun yang dinarasikan oleh asam lambung, kemudian banyak konten kreator, itu bagian daripada fungsi mengawal penegakan hukum supaya jangan polisi bisa menetapkan salah, supaya jangan juga hukum bisa berlaku salah. Biarkan rakyat sama-sama mengawal dan kita sama-sama meluruskan kebenaran hukumnya. Itu seperti itu. Oke. Iyalah Bang, biar hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas Bang. Walaupun Bang Lim orang banyak uang, orang hebat, tapi harus ditegakkan keadilan. Kami sebagai netizen juga geram juga dengan perkataannya. Kami seorang perempuan dan kami dilahirkan juga dari seorang ibu. Jadi kawal terus Bang. Jadi kawal terus Bang. Pancing. Tapi jangan putus saya di depan. Ini saya selalu bilang teman-teman. Saya selalu berbagi di room saya. Apabila ada para bunda atau orang-orang marah-marah di room saya,
lalu kata-katanya itu secara tegas disampaikan, saya bertanggung jawab gitu. Tapi kalau mereka publik lalu mereka mengkritik para konten kreator, mengkritik, saya cuma berbagi buat anda jadi pengacara, belajar dan perdalam ilmu hukum. Karena pada saat anda somasi para konten kreator, itu menunjukkan moralitas anda sebagai penegak hukum itu masih nol. Baru banyak belajar. Ingat, mereka itu hadir untuk mengawal proses penegakan hukum. Ya, mereka memihak salah satu pihak, itu menunjukkan bahwa mereka mau kebenaran hukum ada di pihak itu. Tapi kalau anda somasi, menunjukkan bahwa anda perlu belajar tentang hukum. Itu seperti itu. Oke, Bang Nyoman, Muhammad. Ini kita kupas yang beberapa kreator dan somasi. Bang Nyoman di tempat rame, mohon maaf mungkin. Oke. Luar biasa ya, luar biasa. Oh, silakan Bang Nyoman. Sebenarnya aku mau tanya Bang Nyoman, kita ada hak nggak sih untuk bertanya kepada lawyer? Lawyer kan belum tentu advokat ya. Berita acara advokatnya dia ini kita berhak nggak, Bang? Soalnya kan dia memang para pencari keadilan itu atau orang yang akan menggunakan jasa hukum, wajib hukumnya bertanya tentang legalitas, baik itu identitas diri, lalu legalitas advokat, profesi. Bahkan juga para pencari keadilan itu harus mencari tahu rekam jejak pendidikannya. Supaya apa? Orang yang kita bisa gunakan sebagai kuasa hukum itu, supaya orang yang benar-benar memiliki kualitas, integritas, dan rekam jejak yang baik. Jadi terkadang kala betul ini pertanyaan yang sangat menarik. Saya selalu dengan Bang Jos menghimbau kepada publik, jangan mencari lawyer yang nama besar. Carilah lawyer yang banyak waktu untuk membantu melayani kliennya. Karena profesi advokat sebenarnya adalah profesi melayani, bukan dilayani. Tapi banyak sekali advokat menganggapnya dirinya tuan, lalu klien itu adalah jongos. Mulai dari disiplin waktu, janji, dia datangnya terlambat daripada klien. Sudah ketemu klien, dia sibuk dengan handphonenya. Ini kan tidak memaknai sebagai pelayan. Jadi lawyer itu dia harus memaknai dia sebagai pelayan dalam jasa hukum. Jadi pertanyaan tadi menarik, dan kita harus menanyakan legalitas. Ini berkaitan tentang kemampuan ilmu hukumnya. Jangan sampai sekolah Senin Kemis dapat ijazah lalu tembak itu kartu KTA, ya mengklaim jadi lawyer. Ini yang jadi bahaya. Jadi kesian kepada publik, maka publik harus kritis dan kolektif koreksi terhadap kinerja lawyer. Saya pikir itu dulu pertanyaannya. Oke, siap. Makanya pada saat orang bertanya kuasa, saya menjawab legalitas. Legalitas itu sudah menyangkut kuasa khusus, surat sumpah, berita acara, ditambah dengan hak hukum yang dipakai untuk membela TV. Makanya kalau pengacara yang punya hartanya legalitas hanya adalah hakim, gitu. Tetapi ya kalau di TV One itu kuasa, saya langsung menjawab dengan legalitas. Saya tidak menjawab kuasanya ada, tetap menjawab legalitas. Itu seperti itu. Oke, Ulan apa yang Ulan? Ulan dulu ya. Oke, terima kasih pencerahannya Bang Nyoman, Bang Jos. Selamat pagi Pak Jos, Pak Nyoman, teman-teman semua yang ada di atas maupun di bawah. Nah, semalam ya, itu saya cukup lama tuh di roomnya Pak Jos ya, tentang si logika gitu kan, menjelekkan seseorang itu. Saya ya, kalau ada panci tuh saya lempar tuh sama si logika, benar dah. Kalau bisa saya lempar dah, sumpah gitu. Cuman gini loh, kalau seandainya ya kita bernarasi, ya kita mempunyai hak gitu. Di dalam pasal 28E kita bebas untuk berpendapat apapun. Cuman dilihatlah konteksnya. Jangan kalau seandainya kita membicarakan iya aja gitu. Jangan yang melenceng ke mana-mana. Contohnya nih, kita membicarakan donasi nih. Masalah donasi Agus, ya cukuplah di ranah itu. Janganlah menyinggung ranah pribadi seseorang. Ya Pak Jos, lanjut aja Pak Jos. Jadi saya di sini loh, saya nggak masuk akalnya seperti ini.
udah ada ujung perdamaian seperti ini, datanglah Al-Film yang perkataannya hampir sama dengan Erdilau gitu. Dulu Erdilau mengatakan, apa perlu saya bahwa Novi itu pemakai narkoba gitu. Saya ada buktinya. Nah ternyata setelah udah damai, malah diperkuat lagi nih sama Al-Film gitu. Nah ini sebenarnya ya udah menyinggung ke ranah pribadi gitu. Jadi korbannya apa? Anak-anak asuhnya Tenovi itu jadi korbannya, korban bulian gitu. Kalau sampai ya, iya, walaupun ya Erdilau udah menghapus ya perkataan dia, udah minta maaf sama Tenovi, udah minta maaf mengklarifikasi ini. Netizen itu tidak akan tidak akan lupa. Ingat itu, tidak akan lupa dengan perkataan Erdilau. Bahkan ya sampai hari ini ya, saya masih menunggu nih Erdilau mempertaruhkan 5M. Ya, mempertaruhkan 5M sampai dia melepaskan toganya dia. Kalau seandainya dia tidak bisa mempenjarakan Tenovi seperti itu. Saya harapnya seperti ini ya, mungkin ke Pak Nyoman atau ke Pak Jos atau ke pengacara yang lainnya lah gitu. Siap. Dan, Siap. Saya harap ini ya Pak Nyoman, Pak Jos, masalah ini cepat selesai dan Tenovi bisalah melanjutkan aksinya gitu kan untuk mengurus ODGJ, ibu-ibu yang terlantar gitu. Apakah saya bertanya ya seperti ini sama mungkin ya sama orang yang mengatakan seperti itu, apakah mereka mampu melakukan apa yang dilakukan Tenovi seperti itu? Sanggup nggak gitu? Kalau saya sendiri ya, kalau saya tanyakan ke diri saya, mungkin saya tidak sanggup gitu melakukan seperti Tenovi, mengurus ODGJ gitu sampai tangannya digigit loh gitu, sampai tangannya jadi korban digigit sama ODGJ. Ya Allah subhanallah gitu, saya terharu gitu dengan perjuangannya Tenovi. Mungkin ya para orang lain mungkin nggak ada yang mampu. Ya saya berani jamin nggak ada yang mampu seperti Tenovi melakukan aksi sosial seperti Tenovi gitu, mengurus orang sakit, mengurus ODGJ, bahkan dia mengasuh juga loh. Ada anak bayi berapa lima orang anak bayi yang diasuh sama Tenovi. Itu luar biasa gitu. Saya benar apresiasi sama Tenovi. Nah semalam Betul. Semalam gini ya, mungkin saya ada di roomnya Bang Faktual juga ya, Pak Nyoman. Itu saya situ ada Erdilau sama Firdaus Bang Firdaus juga tuh di sana. Jadi kan sampai ya Erdilau mau melaporkan Tenovi balik ya. Teh Wulan pelan-pelan bicaranya sayang, pelan-pelan. Iya Mbak. Kan semalam ya di roomnya Faktual itu Erdilau kan mau melaporkan Tenovi gitu. Bahkan ya dibilanglah sama Bang Firdaus gitu, Anda kalau melaporkan kalau saran saya cabutlah laporan Anda gitu. Karena apa? Kalau seandainya Anda melaporkan walaupun ya Novi bersalah, dia tidak akan bisa dipenjara. Kenapa? Karena dia pendiri yayasan. Dia ada anak asuh yang dia rawat, ada ODGJ yang dia rawat gitu. Tapi iya gemes saya gitu. Kalau sebaliknya ya kata Bang Firdaus ya, sebaliknya kalau itu dibenarkan ya, perkataan Tenovi dibenarkan sama Bapak Polres, nah lu bisa dipenjara Erdilau gitu. Saya sarankan lu nggak usah deh melapor Novi gitu. Lu jangan ikut-ikut nimbrung dan lu nanti kena imbasnya. Benar itu. Oke, Dan